Balapan Moto3 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park, Hungaria pada Minggu hari ini baru saja menyajikan salah satu drama terbesar musim ini. Bukan hanya karena aksi saling senggol di lintasan atau kecelakaan tragis di lap-lap akhir, melainkan karena sebuah keputusan luar biasa dan mengejutkan yang diambil langsung oleh CEO Dorna Sports bersama dengan FIM MotoGP Stewards. Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, yang awalnya tercatat finish di posisi ke-15 setelah drama penalti dan kecelakaan di depannya, secara resmi dinyatakan berhak finish di posisi 10 besar. Keputusan langka ini diambil setelah CEO Dorna secara jantan mengakui adanya cacat desain atau regulasi visual yang kurang jelas pada area long lap penalty atau LLP di sirkuit anyar Hungaria tersebut yang secara langsung merugikan balapan Veda Ega. Bagaimana kronologi lengkap drama di Balaton Park ini dan apa alasan mendasar di balik komentar mengejutkan sang bos besar Dorna? Mari kita bedah jalurnya satu persatu. Memulai balapan dari grid ke-9, Veda Ega Pratama sebenarnya menunjukkan kelasnya sebagai salah satu talenta Asia paling menjanjikan saat ini. Begitu lampu hijau padam, pembalap kebanggaan Indonesia ini langsung melakukan start roket yang sangat bersih. Hanya dalam beberapa tikungan awal, Veda sukses menyodok maju dan mengklaim posisi ke-6. Manuver-manuvernya yang agresif namun terukur sempat membuat komentator internasional berdecak kagum. Veda terlihat sangat siap untuk bertarung memperebutkan podium di grup depan. Sementara Veda mengamankan posisi ke-6, di barisan paling depan, pembalap asal Spanyol, David Almansa, sukses memimpin balapan. Ia ditempel ketat oleh dua pembalap cepat lainnya, Maximo Quiles dan Rico Salmela. Ritme balapan langsung memanas sejak lap pertama. Baru saja balapan dimulai, sirkuit langsung memakan korban. Di tikungan ke-12 pada lap pertama, pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, mengalami kecelakaan hebat usai bertabrakan dengan pembalap asal Afrika Selatan, Rushe Mudli. Benturan yang cukup keras membuat kedua pembalap langsung tersungkur ke gravel dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan balapan, atau DNF. Momen krusial, saat memasuki area long lap penalty di sirkuit Balaton Park, Veda Ega justru terlihat kebingungan. Jalur penalti yang dicat di aspal ternyata memiliki visual yang sangat membingungkan, bahkan hampir sama persis dengan tikungan reguler tepat dengan satu tikungan sebelumnya. Akibat visual jalur yang kurang jelas tersebut, Veda salah langkah. Ia terpaksa melakukan pengereman mendadak dan melebar secara ekstrim demi bisa masuk ke garis LLP yang benar. Kesalahan visual sirkuit ini berakibat fatal secara instan. Veda harus kehilangan 6 posisi sekaligus sebelum akhirnya masuk ke garis LLP. Dan ketika kembali bergabung ke trek utama, posisinya merosot tajam hingga ke urutan ke-17. Meski terlempar jauh ke belakang akibat insiden LLP yang membingungkan tersebut, mentalitas Veda Ega Pratama patut diacungi jempol. Alih-alih frustrasi, ia langsung memutar selongsong gasnya dalam-dalam untuk memperbaiki posisi. Lap 7, dengan gaya balap yang rapi dan konsisten, Veda secara perlahan mampu bangkit dan naik ke posisi ke-16. Lap 9, Veda kembali melakukan overtake bersih dan sukses merangkak naik ke posisi ke-15. Namun dinamika Moto3 selalu tidak terbaka. Di saat Veda mencoba merangsek lebih depan, ia sempat terjebak dalam kepadatan trafik grup belakang dan harus rela melorot lagi ke posisi ke-18. Di barisan depan, jalurnya balapan luar biasa menegangkan. Pada lap ke-12, Maximo Quiles sukses melancarkan serangan maut untuk menyalip David Almansa dan mengambil alih kepimpinan balapan. Persaingan kian membara dengan masuknya David Muñoz dan Brian Uriarte yang ikut mengacak-acak grup terdepan. Hingga akhirnya, drama paling mengerikan terjadi menjelang garis finish. Tabrakan tragis melibatkan 3 pembalap sekaligus di zona pengereman, David Muñoz, Brian Uriarte, dan Valentin Perone. Benturan keras ini mengakibatkan 2 rider langsung gagal finish dan kehilangan kesempatan emas meraih podium kedua. Hanya Brian Uriarte yang setelah ditinjau, ternyata motornya mampu melewati garis finish dan menyentuh posisi keempat. Pada akhirnya, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang Moto3 Hungaria 2026, disusul oleh David Almansa di podium kedua dan Alvaro Carpe yang mendapat durian runtuh untuk mengamankan podium ketiga. Mengingat ada 3 pembalap di depannya yang mengalami kecelakaan dan gagal finish, Veda Ega secara otomatis menyentuh garis finish secara fisik di lintasan.
Seusai balapan, garasi tim Veda Ega sempat dipenuhi kekecewaan karena mereka tahu potensi asli Veda jauh lebih besar daripada finish di posisi 15. Namun, plot twist terbesar terjadi. CEO Dorna Sports langsung mengeluarkan pernyataan mengejutkan setelah melakukan evaluasi kilat menggunakan rekaman kamera helikopter dan onboard milik Veda Ega. Dalam wawancara resminya, sang bos dengan jantan mengakui adanya kesalahan dari pihak penyelenggara terkait desain sirkuit. Kami telah meninjau kembali momen saat Veda Ega Pratama melakukan long lap penalty. Kami harus jujur dan objektif. Desain visual dan marka jalan untuk jalur LLP di tikungan tersebut kurang jelas. Bahkan tata letaknya hampir sama persis dengan tikungan reguler tepat dengan satu tikungan sebelumnya. Ini adalah sirkuit baru, dan hal ini menciptakan ambiguitas visual yang tinggi bagi pembalap di kecepatan tinggi. Veda akhirnya salah langkah bukan karena murni kesalahannya, melainkan karena kebingungan layout visual kami. Ia kehilangan 6 posisi bahkan sebelum benar-benar masuk ke garis LLP. Ini tidak adil bagi jalannya balapan sang pembalap. Melihat fakta yang tak terbantahkan bahwa hilangnya posisi Veda secara ekstrim disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu desain sirkuit yang cacat visual, CEO Dorna segera berkoordinasi secara intensif dengan FIM MotoGP Stewards. Setelah melakukan kalkulasi matematis mengenai kehilangan waktu rata-rata atau gap time yang dialami Veda akibat insiden salah jalur tersebut, diambil sebuah keputusan yang sangat berani dan adil. Steward resmi menyetujui perubahan hasil balapan khusus untuk Veda Ega. Indonesia diputuskan berhak finish di posisi 10 besar, top 10, bukan posisi ke-15. Keputusan ini tentu menjadi angin segar sekaligus bukti bahwa Dorna dan Stewards kini jauh lebih fleksibel dan adil dalam menegakkan sportivitas, terutama di sirkuit-sirkuit baru yang masih membutuhkan banyak evaluasi seperti Balaton Park. Bagi Veda Ega Pratama, tambahan poin dari posisi 10 besar ini sangat krusial untuk mendongkrak posisinya di klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 2026. Mari kita berikan apresiasi tertinggi untuk perjuangan tanpa lelah Veda Ega Pratama di atas lintasan dan sikap kesatria CEO Dorna yang berani mengoreksi kesalahan demi tegaknya keadilan di dunia balap motor paling bergengsi ini. Gaspol, Veda! Namun, di balik ketegangan revisi hasil balapan yang melambungkan posisi Veda Ega Pratama ke posisi 10 besar, seri Moto3 Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park hari ini juga menyisakan kisah pilu yang menguras emosi. Balapan kelas ringan selalu terkenal kejam dan tak kenal ampun. Hal itu dirasakan langsung oleh pembalap muda berbakat asal Malaysia, Hakim Danish. Sesaat setelah mengalami kecelakaan hebat atau crash keras di lap pertama yang membuatnya gagal finish, did not finish, pembalap jiran tersebut tertangkap kamera mengalami guncangan emosional yang hebat di area paddock. Namun di tengah suasana duka dan ketegangan tersebut, sebuah momen indah yang menunjukkan arti sejati dari sportivitas dan persaudaraan sesama pembalap Asia Tenggara muncul ke permukaan. Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pembalap hebat di atas lintasan, melainkan juga seorang kesatria yang memiliki empati tinggi di luar sirkuit. Bagi Hakim Danish, GP Hungaria 2026 sejatinya diharapkan menjadi momentum emas untuk mendulang poin penuh. Memulai balapan dengan motivasi tinggi, nasib sial justru langsung menghantamnya di tikungan ke-12 pada lap pertama. Tabrakan keras yang tak terhindarkan dengan pembalap Afrika Selatan, Rush Mutli, seketika menghancurkan motor dan harapannya. Benturan yang sangat keras itu melempar tubuh Danish ke pembatas sirkuit. Beruntung, tim medis menyatakan tidak ada cedera fatal pada fisiknya, namun luka di hatinya jauh lebih dalam. Begitu kembali ke garasi tim, pertahanan mental pembalap muda Malaysia ini runtuh. Emosi yang membuncah, rasa kecewa yang mendalam, serta syok akibat benturan keras membuatnya menangis histeris hingga kejang. Suasana pilu di garasi. Danish terlihat ditenangkan oleh kru mekanik dan manajer timnya. Ia terus memegangi helmnya, meratapi kegagalan total hari ini yang terjadi bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan satu lap pun. Air mata frustrasinya menjadi bukti betapa besarnya tekanan dan harapan yang ia pikul di pundaknya. Melihat rival sekaligus sahabat dekatnya dari Asia Tenggara sedang terpuruk dalam kesedihan mendalam, Veda Ega Pratama tidak tinggal diam. Seusai dirinya menyelesaikan balapan yang penuh drama dan menyelesaikan urusan regulasi dengan FIM Stewards,
Veda langsung mencari tahu kondisi Danish. Tanpa memedulikan rivalitas di atas trek, pembalap kebanggaan Indonesia ini langsung mengirimkan kalimat penyemangat yang sangat menyentuh dan berkelas kepada Danish. Veda meyakinkan Danish bahwa kecelakaan hari ini adalah bagian dari proses pembentukan mental seorang juara, dan ia menantikan rivalnya itu untuk bangkit lebih kuat di seri berikutnya. Tetap kuat saudaraku Hakim Danish, hari ini adalah hari yang sangat berat. Dan saya tahu betapa sakitnya gagal finish setelah semua kerja keras yang kamu lakukan. Tapi ingat, kecelakaan keras hari ini tidak akan mengurangi bakat besar yang kamu miliki. Tegakkan kepalamu lagi, balapan masih panjang, dan saya tahu kamu adalah petarung yang kuat. Saya menantikan momen kita berduel kembali di lintasan. Come back stronger, Danish. Kita bawa nama Asia Tenggara terbang tinggi bersama. Aksi simpatik yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama langsung memancing reaksi positif dan pujian selangit dari para penggemar motorsport di seluruh Asia, khususnya dari netizen Indonesia dan Malaysia. Netizen serempak memuji kedewasaan sikap Veda dengan kalimat, "Memang mantap Veda kamu." Di usia yang masih sangat muda, Veda tidak hanya menunjukkan skill balap yang luar biasa hingga membuat CEO Dorma terpaku, tetapi juga menunjukkan kualitas personal yang luar biasa. Rivalitas hanyalah sepanjang jalannya balapan di atas aspal. Namun setelah bendera checkered flag berkibar, rasa kemanusiaan dan persaudaraan adalah yang utama. Hubungan antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish selama ini memang kerap dibanding-bandingkan sebagai dua singa muda baru dari Asia Tenggara yang siap menggebrak panggung kejuaraan dunia. Namun, alih-alih terlibat dalam hubungan yang panas dan beracun, mereka justru menunjukkan hubungan yang sehat dan saling mendukung. Dengan dukungan moral dari Veda Ega Pratama, diharapkan kondisi psikologis Hakim Danish bisa segera pulih dari syok pasca kecelakaan horor di Balaton Park. Publik motorsport dunia kini tentu tidak sabar menanti seri berikutnya, di mana Veda Ega yang sedang on fire di posisi 10 besar akan kembali bersaing sehat dengan Hakim Danish yang siap melakukan comeback sensasional. Keep fighting Danish, dan angkat topi setinggi-tingginya untuk Veda Ega Pratama. Memang mantap. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan, namun juga harapan admin. Melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia